Devi Zamora. Lalu kita tunggu bentar dari Rizky, tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Leslie juga kali ya. Oh, udah. Halo Rizky. Kita mulai dari Bu Leslie dulu ya. Bu Leslie mungkin bisa cerita apa sih yang menarik dari series WeTV Original 17 selamanya ini dengan tentunya dengan series-series lain yang telah ditayangkan di WeTV. Yang menarik dari WeTV Original 17 selamanya yang udah pasti pemerannya sangat luar biasa. Kayaknya pemirsa WeTV udah nggak sabar terus-terusan pengen melihat Rizky dan Shiva untuk berperan bersama. Syutingnya juga lebih banyak bukan di kota Jakarta kebetulan, karena kita memang pengen ngambil sejarahnya Indonesia. Juga Steffi nanti perannya juga sangat menarik. Semoga bisa diterima dengan baik gitu untuk masyarakat Indonesia, dan jangan lupa nontonnya di platform digital WeTV karena tidak dikenakan biaya untuk bisa ditonton seluruh musimnya dari episode 1 sampai selesai tamat, semuanya bisa ditayangkan gratis. Memang kalau berlangganan bisa nonton lebih awal, begitu perbedaannya, lebih awal dari yang gratis. Berarti ini juga kerjasama pertama dengan Mas Hanung berarti ya? Ada kesan-kesannya nggak? Mungkin untuk Mas Hanung karena memang asalnya dari Jogja, jadi syutingnya juga lebih banyak di Jogja. Jadi memang udah medan perangnya Mas Hanung lah gitu, dengan tempat-tempat bersejarah yang dipilih juga untuk syuting, lokasi syuting WeTV Original 17 selamanya. Dan juga jalan ceritanya juga sangat-sangat menarik. Mas Hanung biasanya kan buatnya film, jadi dia treatment untuk series ini juga sangat kayak film. Setiap episodenya dari, ini Mas Hanung lagi ngomongin dirimu loh. Mas Hanung lagi diomongin. Mungkin langsung duduk langsung ditanya. Lama sekali proses kita dari syuting sampai editing sampai akhirnya tayang. Kita bercanda judulnya 17 selamanya ya, lama banget gitu kita prosesnya, karena Mas Hanung benar-benar treatment setiap episode itu seperti film gitu, kayak film layar lebar gitu kan. Jadi akhirnya prosesnya sangat amat lama untuk kita syuting. Kayaknya dari syuting sampai sekarang udah setahun lebih, dari syuting sampai sekarang. Mas Hanung mau nambahin? Oh iya. Ya ini kan ya emang lama ya. Karena pertama saya ini series pertama saya gitu. Saya belum pernah bikin series, saya biasanya bikin layar lebar. Dulu banget saya bikin sinetron, tapi setelah itu saya berhenti karena saya kuat bikin sinetron. Saya pernah bikin sinetron 13 episode, tapi berhenti di 7 episode karena setelah itu saya tipes. Jadi saya emang napasnya panjang gitu. Makanya saya lebih ke film sebenarnya, ke arah sana gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti saya kayak kuliah IKJ, kuliah film, biasanya larinya kalau enggak ke film atau ke iklan gitu. Kalau iklan saya tipes karena pressure sama klien, jadi saya juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya ke layar lebar. Nah layar lebar itu napasnya panjang. Nah setelah pandemi, bioskop tutup, akhirnya kita nggak tahu mau apa gitu kan. Dia muncul OTT, ya OTT acara dua, series atau layar lebar. Dan biasanya mereka tidak sangat sekali menerima layar lebar gitu, kecuali yang udah diproduksi sebelumnya, seperti Surga Tak Tidur Dengan 3 gitu, terus kemudian Jasmam gitu kan. Itu mereka maunya yang layar lebar, yang lama yang nggak bisa tayang di bioskop. Nah, tapi kalau untuk kedepannya maunya series gitu kan. Yaudah saya coba series deh, seperti apa gitu. Ya benar, ketika saya coba series, kesalahan saya merekrut kru layar lebar gitu. Mestinya saya merekrut krunya itu kru sinetron gitu. Tapi saya juga nggak mau karena saya pengen looknya look layar lebar gitu kan, look sinema gitu. Akhirnya udah ya begini jadinya.
Berarti pas kan? Udah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, sebetulnya ini cerita semi fantasi aja gitu kan, tapi kalau kita mau bicara tentang relate gitu kan, situasi yang relate, bayang semua cewek selalu mengharapkan nggak mau tua gitu kan, ya nggak sih? Kamu juga kan, gitu kan? Saya juga gitu kan. Saya kalau ditanya umurnya berapa, saya maunya umur 25 tahun gitu kan. Itu selalu seperti itu. Nah sekarang bayangkan kalau umur kamu nggak pernah bertambah, jadi selalu ABG, terus ABG seperti itu. Gitu sih, awalnya kita bicara seperti itu. Nah persoalannya adalah ABG terus selama berapa tahun gitu. Kalau ABG terus selama 5 tahun sih enak-enak aja gitu. Tapi ABG 50 tahun bagaimana? Jadi melampaui 4 presiden, bayangin gitu. Oh 5 presiden ya, kan dari zaman Soekarno, Soeharto, terus kemudian Habibie, Megawati sampai 2019 berarti kan Pak Jokowi gitu kan, lebih dari 5 presiden orang. Itu bagaimana? Dan dia tetap masih remaja, masih SMA gitu. Sebetulnya sih poinnya ke arah sana. Jadi saya di sini kalau ada sejarah, ya mau nggak mau kan kita ngomongin sejarah karena Syifa di sini sebagai dawai berangkat dari tahun 65 gitu. Tahun 65 ada situasi yang geger 65. Saya mencari sesuatu yang konflik yang besar di negara tersebut, sebuah situasi konflik yang besar. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekasihnya. Jadi si dawai ini punya kekasih dulu, terus kekasihnya hilang. Nah, masa di mana orang hilang dan semua orang permisif itu hanya 2 pada saat di Indonesia, tahun 65 dan tahun 98. Gitu. Itu kalau ada orang hilang itu kita terus bapakmu hilang ya, oh sama bapaknya juga hilang gitu. Itu miris banget kan, itu tahun 65 dan 98 gitu loh. Nah maka kemudian kita memilih tahun 65 karena kita maunya kan 50 tahun gitu. Kalau 98 2019 senang banget mereka masih muda, masih ambil terus. Tapi bagaimana si dawai ini merasa dalam situasi post, dia udah nggak betah menjadi anak muda dan saya harus nyari apa sih yang membuat saya bisa sendiri gitu. Iya, jadi awal aku gabung sama 17 namanya ini sebenarnya emang dari awal dikasih sinopsis ceritanya aku udah tertarik banget karena ini adalah sesuatu yang berbeda banget tentunya buat aku. Karena mungkin biasanya di WTV selama ini teman-teman ngeliat aku jadi gadis SMA yang unyu-unyu dan gemas. Kalau di sini aku lebih dewasa, lebih bijaksana dan lebih berat sih tentunya buat aku untuk meranin karakter dawai ini karena menurut aku dia kompleks banget karakternya. Gimana membawa dawai ini ke usia 17 tahun tapi mentalitinya sebenarnya udah puluhan tahun gitu. Jadi itu adalah challenge yang menarik banget buat aku sih dan tentunya setelah tahu sutradaranya Mas Hanung, aku emang dari dulu udah pengen banget karena saya didirect sama Mas Hanung, jadi tentu saja aku ngambil project ini. Seru, sharing sama Mas Hanung seru. Terus ini juga apa ya? Itulah konsep ceritanya. Enggak. Baik. Iya. Itu sih yang membuat aku tertarik project ini, apalagi kan ini juga di bawah naungan WTV dan juga MD Entertainment yang apa ya istilahnya historinya udah bagus-bagus banget dan aku kan udah kayak rumah sendiri kalau di MD sama WTV, jadi ya aku tertarik banget buat gabung di 17 sama ini dan semoga yang nonton juga ngerasa sama apa ya sama interestnya sama aku jadi Oke, coba tahu dari Rizky. Iya kalau aku juga sama Syifa, aku senang banget sama ceritanya. Ini ada semi fantasi gitu, menurut aku kayak wah ini series baru nih model kayak gini, ceritanya menarik banget. Terus juga background latar belakangnya tahunnya bukan cuma tahun zaman sekarang tapi ada flashbacknya ke zaman dulu, jadi wah seru. Dan apalagi juga denger Mas Hanung sama Mas Jehan yang mau bikin ini, jadi kayak wah tumben nih kok muncul di series. Ya kan pasti wah ini pasti ada ya tertarik sih, pasti ada sesuatu yang beda dan ternyata ya benar dari segi ceritanya aja dia udah beda dan menarik banget, jadi ya udah ikut deh. Hah? Enggak, baik kok. Seru itu sebenarnya seru banget sih, makanya aku tertarik banget bisa ikut 17 selama ini. Kalau
Mas Tevi gimana? Boleh dong spill dikit? Mas Anung di lokasi kayak apa? Mas Anung baik, cuma ada jam-jam galak. Cuman bentar doang tapi habis itu balik lagi. Bentar doang. Kalau aku tertarik ya karena suka menarik juga, terus syutingnya di Jogja. Kebetulan aku suka banget, tertarik banget kayak pengen makan-makan di Jogja, sebulanan di Jogja. Kira itu sih awalnya. Terus karakternya Cindy itu nggak terlalu dia itu agak jadi terlihat jahat gitu. Ternyata di sini tuh nggak ada karakter yang jahat, semua tuh baik, ya kan? Tapi kenapa dia bisa seperti itu karena mungkin ada suatu hal. Jadi nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Jadi semua di sini baik. Makanya aku juga tertarik. Jadi nggak dapet karakter antagonis banget lah gitu. Bully menurut aku untuk premis cerita bully membuli itu sebenarnya udah common banget ya di drama-drama SMA yang udah tayang sebelumnya gitu. Kayaknya nggak, sebenarnya di 17 lamanya juga kalau hal membuli itu bukan unsur yang baru lah istilahnya, karena di seri-seri sebelumnya juga pasti membuli ada. Jadi menurut aku kalau untuk pendalaman karakter sendiri itu adalah hal yang apa ya, yang nggak menjadi masalah sih, karena sebenarnya bully membuli itu menurut aku pribadi ya, kenapa sering diangkat karena emang beneran ada dan aku beneran pernah ngalamin waktu aku SMA. Jadi menurut aku itu adalah hal yang paling dekat yang terjadi ke anak-anak SMA dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah berubah. Itu bully membuli itu mungkin emang agak apaan sih, bully membuli emang zaman sekarang masih ada. Jadi menurut aku untuk pendalaman karakter sendiri sih, bully membuli sebagai aku yang selalu dibully ya ceritanya, nggak bisa dibilang harus yang gimana banget, karena selama ini pun juga bully membuli itu udah jadi hal yang cukup apa ya, makanan hari-hari di dunia perserisan kali ya gitu. Tapi aku nggak tahu deh kalau Stevie gimana, apa mungkin ada jiwa-jiwanya. Aku juga kebetulan sebelumnya udah lumayan sering sih dapat jadi tukang bully, karena dari mukanya juga kelihatan. Katanya dulu tukang bully dulu. Terus sama Shiva mungkin karena udah kenal dari dulu juga, jadi kalau misalkan mau jambak kayak udah sedikit, jadi udah gak ada yang kayak sorry gitu. Jadi bener-bener yang udah sedikit, maaf, sakit gak? Sakit, ya udah. Jadi udah lebih enak aja sih karena udah kenal dari dulu juga. Tuh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada